Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Hati-hati, karena malam 1 Suro 2026 bukan sekedar pergantian tahun Jowo. Konon, pada malam inilah banyak orang mencari pesugihan, kesaktian, dan pertanda gaib. Tapi sedikit sekali yang tahu ada satu rahasia ilmu Jawa kuno yang jauh lebih berharga daripada semua itu. Rahasia yang bisa menjernihkan batin, membuka arah hidup, dan mengubah cara manusia memandang nasibnya sendiri. Malam ini, Semar Jowo akan membocorkan langkah semedi 1 Suro yang diwariskan leluhur Jowo, antara mistik, spiritual, dan kesadaran diri yang mulai dilupakan manusia modern. Semar Jawa, tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Duduklah sebentar. Taruh dulu ponselmu yang dari tadi tidak berhenti berbunyi. Taruh dulu semua urusan yang membuat dahimu berkerut. Malam ini, Semar mau bercerita tentang satu malam yang selalu ditunggu oleh orang-orang Jawa sejak ratusan tahun lalu. Satu malam yang bagi sebagian orang dianggap mistis, bagi sebagian lagi dianggap tahayul, dan bagi yang benar-benar mengerti, malam itu adalah pintu menuju ruang paling sunyi di dalam diri manusia. Malam 1 Suro. Tahun 2026 ini, malam 1 Suro kembali datang. Tapi pertanyaannya, apakah manusia modern masih tahu cara menyambutnya? Atau jangan-jangan yang disambut cuma diskon marketplace, promo cicilan, dan notifikasi pinjaman online? Semar tidak sedang mengejek, tapi kadang memang lucu. Manusia modern bisa hafal jadwal konser sampai menitnya, bisa hafal harga saham, bisa hafal drama artis, tapi lupa jadwal bertemu dirinya sendiri. Padahal, orang yang paling lama menemanimu seumur hidup adalah dirimu sendiri. Namun justru dia yang paling jarang kamu ajak bicara. Dan disitulah awal semua kekosongan batin bermula. Malam yang ditakuti orang ramai. Ndok toleh. Sejak dulu, para leluhur Jawa memiliki satu kebiasaan unik. Ketika malam 1 Suro tiba, mereka justru mengurangi keramaian, bukan menambah keributan. Mereka mengurangi suara, mengurangi makan, mengurangi bicara, mengurangi nafsu, mengurangi segala sesuatu yang membuat batin menjadi gaduh. Kenapa? Karena leluhur Jawa tahu satu rahasia yang sering dilupakan manusia modern. Suara paling penting dalam hidup bukan suara di luar, tapi suara di dalam. Sayangnya, suara batin tidak pernah terdengar ketika hidup terlalu bising. Dan hari ini, hidup manusia benar-benar bising. Pagi buka media sosial, siang membandingkan hidup dengan orang lain, malam menangisi nasib sendiri, besok diulang lagi.
lalu bertanya, "Kenapa hidup terasa hampa?" Ya bagaimana tidak hampa kalau hati dipakai gudang semua suara orang, tapi tidak pernah dipakai mendengar suara diri sendiri. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan ajaran kebijaksanaan Semar, terdapat ungkapan, "Sepi ing pamrih, rame ing gawe." Artinya, sepi dari kepentingan diri sendiri, ramai dalam berkarya. Maknanya sangat dalam. Hari ini banyak orang justru kebalik. Rame pamrih, sepi karya. Rame pencitraan, sepi kesadaran. Rame ingin terlihat, sepi ingin mengenal diri. Dan malam satu suro adalah undangan leluhur untuk membalik keadaan itu. Bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk mencari pesugihan, bukan untuk memanggil makhluk gaib, tetapi untuk menemukan kembali rumah batin yang lama ditinggalkan. Kisah nyata orang yang kehilangan dirinya sendiri. Semar pernah mendengar kisah seorang lelaki. Sebut saja namanya Arif. Usianya 40 tahun. Pekerjaannya bagus. Mobil ada, rumah ada, tabungan ada. Kalau dilihat dari luar, hidupnya sempurna. Tapi setiap malam ia sulit tidur. Jantung sering berdebar, pikiran tidak pernah berhenti. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Dokter memeriksa, tubuhnya sehat, tidak ada penyakit serius, namun batinnya kosong. Akhirnya suatu hari ia pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Di sana ia bertemu seorang sesepuh, bukan dukun, bukan paranormal, hanya seorang petani tua. Petani itu bertanya sederhana, "Kapan terakhir kali kamu duduk diam tanpa memikirkan apapun?" Arif terdiam, lalu menjawab, "Mungkin sudah belasan tahun." Petani tua itu tersenyum, "Lah itu penyakitmu." Kadang obat paling mahal kalah oleh kalimat paling sederhana. Petani itu lalu mengajarkan satu laku. Tidak rumit, tidak perlu mantra aneh, tidak perlu kemenyan segunung. Hanya duduk diam setiap malam, mendengarkan nafas, membiarkan pikiran lewat seperti awan. Awalnya sulit, sangat sulit, karena manusia modern sudah kecanduan keramaian. Sunyi terasa menyeramkan, padahal yang menyeramkan bukan sunyinya, tapi isi kepala yang selama ini disembunyikan oleh keramaian. 6 bulan kemudian, Arif mulai berubah. Tidurnya membaik, emosinya lebih stabil, hubungannya dengan keluarga membaik. Ia merasa menemukan dirinya kembali. Hari ini ilmu psikologi modern mengenal hal seperti mindfulness, kesadaran penuh, fokus pada saat ini, menenangkan aktivitas pikiran berlebihan, menurunkan stres, mengurangi kecemasan. Leluhur Jawa sudah mengenal praktek serupa jauh sebelum istilah-istilah modern itu lahir. Mereka menyebutnya semedi. Bukan melamun, bukan tidur, tetapi sadar sepenuhnya. Rahasia malam satu suro menurut ilmu batin Jawa. Nduk, toleh. Malam satu suro sebenarnya bukan malam yang sakral karena tanggalnya, tetapi karena kesadaran manusia yang diberikan kesempatan untuk memulai siklus baru, seperti tahun baru batin. Dalam berbagai naskah Jawa kuno, terdapat pesan agar manusia melakukan introspeksi ketika memasuki pergantian siklus waktu. Karena waktu tidak hanya berjalan di luar, waktu juga berjalan di dalam diri. Ada luka yang belum sembuh, ada marah yang belum selesai, ada kecewa yang masih disimpan,
ada dendam yang diam-diam dipelihara. Dan semua itu menjadi beban energi batin. Dalam bahasa modern, emosi yang ditekan dapat mempengaruhi pola pikir, fokus, bahkan kualitas tidur. Memori bawah sadar menyimpan semuanya. Itulah sebabnya banyak orang merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya beristirahat, tetapi pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Leluhur Jawa memahami hal ini dengan cara berbeda. Mereka menyebutnya sebagai endapan rasa. Maka pada malam satu suro, orang-orang dahulu melakukan tirakat dan semedi. Tujuannya bukan meminta kekayaan, tetapi membersihkan endapan rasa. Karena hati yang bersih lebih mudah menangkap petunjuk kehidupan. Dalam serat Centini, terdapat ajaran yang sering dimaknai sebagai pentingnya mengenal diri sebelum mengenal dunia. Karena manusia yang tidak mengenal dirinya sendiri akan terus tersesat meskipun diberi seluruh peta kehidupan. Malam satu suro adalah malam untuk pulang. Bukan pulang ke rumah, tetapi pulang ke dalam diri. Dan di batch berikutnya, Semar akan membocorkan langkah pertama ritual semedi malam satu suro 2026 yang dahulu dilakukan sebagian laku spiritual Jawa. Sederhana, aman, tidak bertentangan dengan akal sehat, namun mampu membuat batin jauh lebih jernih bila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nduk toleh, putu-putuku kabeh. Kalau pada batch sebelumnya Semar bercerita tentang mengapa manusia modern makin rame di luar namun makin sepi di dalam, malam ini Semar akan membuka pintu berikutnya. Pintu yang sering dilewati manusia tapi jarang disadari, yaitu persiapan batin sebelum semedi. Karena banyak orang ingin hasil besar, tetapi lupa menyiapkan wadahnya. Ibarat mau menampung air jernih, tapi embernya penuh lumpur. Mau diisi berkali-kali pun tetap keruh. Begitu pula hati manusia. Kalau masih penuh marah, penuh iri, penuh takut, maka petunjuk kehidupan sulit masuk. Bukan karena Tuhan jauh, bukan karena leluhur tidak mendengar, tetapi karena batin sendiri terlalu berisik. Langkah pertama ritual semedi malam satu suro, ndok toleh. Dalam berbagai laku kebatinan Jawa kuno, langkah pertama justru bukan duduk semedi, bukan membaca mantra, bukan menyalakan dupa, tetapi membersihkan rasa. Leluhur Jawa menyebutnya ngeresi ati, membersihkan hati. Karena hati adalah gerbang. Kalau gerbangnya tertutup, cahaya tidak bisa masuk. Pada malam satu suro 2026 nanti, cobalah lakukan satu laku sederhana. Sebelum tengah malam, cari tempat yang tenang, matikan televisi, jauhkan ponsel. Duduklah dengan nyaman, lalu tanyakan pada diri sendiri, siapa yang masih membuatmu marah? Siapa yang masih membuatmu kecewa? Apa yang masih kamu sesali? Jangan dilawan, jangan ditolak. Biarkan semua muncul. Karena rasa yang diakui akan melemah. Rasa yang disembunyikan justru semakin kuat. Dalam ilmu psikologi modern, proses ini dikenal sebagai emotional awareness, kesadaran terhadap emosi. Orang yang mampu mengenali emosinya biasanya lebih tenang menghadapi hidup. Sedangkan orang yang terus menekan emosinya sering meledak pada waktu yang tidak tepat. Leluhur Jawa telah mengenalnya sejak lama, hanya bahasanya berbeda. Karena kebijaksanaan tidak selalu memakai istilah ilmiah.
Kadang ia hidup dalam pitutur sederhana. Ada satu wejangan tua yang sering diucapkan para sesepuh, menang tanpa ngasorake. Artinya, menang tanpa merendahkan. Maknanya lebih luas daripada sekedar bertengkar. Kadang kemenangan terbesar adalah mampu mengalahkan amarah dalam diri sendiri. Karena musuh terberat manusia sering bukan tetangganya, bukan mantan pacarnya, bukan atasannya, melainkan isi kepalanya sendiri. Kisah nyata pengusaha sing hampir kehilangan semuanya. Semar ingin bercerita lagi tentang seorang perempuan. Sebut saja namanya Ratna. Ia memiliki usaha yang berkembang pesat. Dari luar terlihat sukses, namun diam-diam hidupnya seperti rumah yang terbakar perlahan. Setiap hari ia marah pada karyawan, marah pada pelanggan, marah pada keluarga, bahkan marah pada dirinya sendiri. Ia merasa semua orang adalah beban. Sampai akhirnya, suatu malam tubuhnya tumbang. Bukan karena penyakit berat, melainkan kelelahan batin yang bertahun-tahun dipendam. Saat masa pemulihan, ia bertemu seorang sesepuh Jawa di daerah lereng gunung. Sesepuh itu tidak memberi jimat, tidak menjual benda pusaka, tidak menawarkan ritual aneh. Beliau hanya berkata, "Masalahmu bukan kurang uang, masalahmu terlalu banyak membawa kemarahan." Ratna tidak percaya, namun ia mencoba. Setiap malam, ia menulis semua emosi yang dirasakannya. Lalu duduk diam selama 15 menit, mengatur nafas, melepaskan satu demi satu beban rasa. Perubahan tidak terjadi dalam sehari. Tidak ada kilatan cahaya, tidak ada suara gaib, tidak ada keajaiban seperti film. Tetapi perlahan, ia menjadi lebih tenang. Hubungan keluarganya membaik, kesehatannya pulih, bisnisnya kembali stabil. Apa yang berubah? Dunianya? Tidak. Yang berubah adalah dirinya. Dan ketika diri berubah, cara memandang dunia ikut berubah. Ndok toleh, kadang manusia sibuk mengubah nasib. Padahal yang perlu diubah lebih dulu adalah cara melihat nasib. Rahasia napas dalam semedi Jawa kuno. Putu-putuku kabeh, sekarang Semar akan membuka satu rahasia kecil. Rahasia yang sebenarnya setiap hari ada dalam tubuhmu, tetapi hampir tidak pernah diperhatikan, yaitu napas. Dalam banyak laku Jawa kuno, napas dianggap sebagai jembatan antara raga dan jiwa. Karena ketika pikiran kacau, napas ikut kacau. Ketika hati tenang, napas ikut tenang. Coba perhatikan, saat marah, napas menjadi pendek. Saat takut, napas menjadi cepat. Saat cemas, napas terasa berat. Dan saat damai, napas menjadi panjang dan lembut. Hari ini ilmu saraf modern menjelaskan bahwa pola pernapasan mempengaruhi sistem saraf otonom. Pernapasan yang lambat dan teratur membantu tubuh masuk ke kondisi relaksasi. Gelombang otak mulai melambat, fokus meningkat, pikiran menjadi lebih jernih. Leluhur Jawa mengamati hal itu tanpa laboratorium, tanpa alat elektronik. Mereka belajar langsung dari tubuh dan alam. Karena itu, sebelum semedi, mereka sering memulai dengan mengatur napas. Bukan untuk kesaktian, tetapi untuk menenangkan gelombang rasa. Dalam salah satu pitutur Jawa terdapat ungkapan ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artinya, harga diri terlihat dari ucapan, harga raga terlihat dari penampilan. Namun para sesepuh sering menambahkan makna yang lebih dalam, bahwa kualitas hidup seseorang juga terlihat dari ketenangan batinnya. Dan ketenangan batin sering dimulai dari satu hal sederhana,
cara bernapas. Maka pada malam 1 suro nanti, sebelum melakukan semedi, duduklah dengan rileks. Tarik napas perlahan, rasakan udara masuk, tahan sejenak, lalu lepaskan perlahan. Tidak perlu menghitung rumit, tidak perlu memaksakan diri. Cukup sadar bahwa kamu sedang bernapas, bahwa kamu masih hidup, bahwa di balik semua masalah masih ada kehidupan yang sedang berjalan. Dan pada batch berikutnya, Semar akan membocorkan tahapan inti semedi malam 1 suro 2026. Tahapan yang dalam tradisi Jawa sering disebut sebagai memasuki ruang sunyi rasa. Disitulah banyak orang menemukan jawaban yang selama ini dicari kemana-mana. Padahal sejak awal, jawaban itu bersembunyi di dalam dirinya sendiri. Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Kalau pada batch sebelumnya kita sudah membersihkan rasa dan menenangkan napas, maka malam ini Semar akan mengajakmu masuk lebih dalam. Masuk ke wilayah yang paling jarang dikunjungi manusia modern. Wilayah yang tidak ada di Google Maps, tidak ada di media sosial, tidak ada di pusat perbelanjaan, tapi justru menjadi sumber segala ketenangan, yaitu ruang sunyi dalam diri, tempat di mana manusia bertemu dirinya sendiri. Dan percaya atau tidak, banyak orang lebih takut bertemu dirinya sendiri daripada bertemu makhluk gaib. Kalau ada suara aneh di rumah, langsung baca doa. Kalau ada bayangan lewat, langsung lari. Tapi kalau diminta duduk diem sendirian selama 30 menit, gelisahnya minta ampun. Padahal yang ditakuti sebenarnya bukan kesunyian, melainkan isi hati yang selama ini tidak pernah dibereskan. Memasuki ruang sunyi rasa. Duleh, dalam tradisi semedi Jawa kuno terdapat istilah yang sangat dalam. Manekung. Manekung berarti memusatkan seluruh kesadaran ke dalam batin. Bukan memikirkan masa lalu, bukan menghayalkan masa depan, tetapi hadir sepenuhnya pada saat ini. Pada malam 1 suro, setelah nafas mulai tenang, duduklah dengan punggung nyaman. Tidak harus bersila sempurna, tidak perlu menyiksa badan, karena tujuan semedi bukan menyakiti badan, melainkan menjernihkan kesadaran. Pejamkan mata perlahan, biarkan suara di sekitarmu tetap ada. Suara jangkrik, suara angin, suara kendaraan, suara apapun. Jangan dilawan, jangan diusir, biarkan semuanya lewat. Lalu, arahkan perhatian pada rasa di dalam dada. Bukan pada pikiran, tetapi pada rasa. Karena dalam kebijaksanaan Jawa, pikiran sering menipu, sedangkan rasa yang jernih lebih dekat pada kebenaran. Dalam serat Sobdo Palon terdapat ajaran yang sering dimaknai. Sopo ngerti marang awake dhewe, bakal ngerti marang uripe. Artinya, barang siapa mengenal dirinya sendiri, akan mengenal jalan hidupnya. Maknanya sangat relevan hari ini, karena banyak orang mengenal semua orang. Tahu gosip artis, tahu urusan tetangga, tahu kehidupan orang lain, tapi tidak mengenal dirinya sendiri. Tidak tahu kenapa mudah marah, tidak tahu kenapa mudah sedih, tidak tahu kenapa selalu merasa kurang. Maka, semedi bukan mencari sesuatu yang baru. Semedi adalah membuka apa yang selama ini tertutup.
Kisah nyata seorang pemuda yang hampir mengakhiri hidupnya. Putu-putuku kabeh, Semar ingin bercerita tentang kisah yang cukup menyentuh. Ada seorang pemuda, usianya belum 30 tahun. Pekerjaan tidak tetap, hubungan asmara berantakan, utang menumpuk, keluarga tidak memahami keadaannya. Setiap malam ia merasa hidupnya tidak berguna. Di media sosial ia melihat orang lain tampak bahagia, sementara dirinya merasa tenggelam. Sampai suatu malam, ia duduk sendirian di pinggir sawah, menangis, merasa tidak ada jalan keluar. Beruntung, ada seorang kakek tua yang lewat. Kakek itu duduk di sampingnya, tidak banyak bicara, hanya menemani. Lalu berkata, "Le, awan mendung bukan berarti matahari mati." Kalimat sederhana, tapi masuk ke hatinya. Beberapa hari kemudian, kakek itu mengajarinya semedi sederhana. Duduk diam, mengatur nafas, mengamati pikiran. Tidak melawan, tidak menghakimi, hanya mengamati. Bulan demi bulan berlalu. Masalah hidupnya memang belum hilang seluruhnya, tetapi ada yang berubah. Ia tidak lagi dikuasai masalah. Ia mulai melihat kemungkinan, mulai bangkit, mulai bekerja lagi, mulai menata hidupnya. Hari ini, ilmu psikologi menjelaskan bahwa perhatian yang terlatih dapat membantu seseorang keluar dari lingkaran pikiran negatif yang berulang. Leluhur Jawa mengenalnya melalui laku semedi. Karena pikiran yang diamati akan kehilangan kuasanya, sedangkan pikiran yang dipercaya mentah-mentah akan menjadi penjara. Ndok toleh, kadang yang menyiksa manusia bukan kenyataan, tetapi cerita yang terus diputar dalam kepalanya sendiri. Frekuensi batin dan resonansi emosi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap mistis. Padahal sebagian dapat dijelaskan secara sederhana. Dalam ilmu Jawa kuno, dikenal konsep bahwa rasa manusia dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Orang yang penuh amarah akan menarik lebih banyak pertengkaran. Orang yang penuh ketakutan akan melihat ancaman di mana-mana. Orang yang penuh ketenangan lebih mudah melihat peluang dan jalan keluar. Hari ini, psikologi modern mengenal fenomena serupa. Perhatian manusia cenderung mencari hal-hal yang sesuai dengan kondisi emosinya. Ketika seseorang terus fokus pada ketakutan, otaknya menjadi lebih peka terhadap ancaman. Ketika seseorang fokus pada harapan dan solusi, otaknya lebih mudah menemukan peluang. Dalam bahasa Jawa kuno, ini sering disebut selarasnya rasa. Ada satu petuah yang hidup dalam berbagai tradisi kebijaksanaan Jawa. Sing resik atini, bening penggalihe. Artinya, yang bersih hatinya, jernih pikirannya. Dan dari pikiran yang jernih, lahirlah keputusan yang lebih baik. Dari keputusan yang lebih baik, lahirlah kehidupan yang lebih baik. Maka, ketika malam 1 Suro 3, tujuan semedi bukan memanggil kekuatan gaib, bukan mengejar kesaktian, bukan mencari jalan pintas kekayaan, karena jalan pintas sering berakhir di jurang. Tujuan semedi adalah menyelaraskan kembali batin yang berantakan, mengembalikan keseimbangan rasa, menyapu debu yang menutupi cermin kesadaran. Karena ketika cermin itu bersih, manusia mulai melihat dirinya apa adanya, dan itulah awal kebijaksanaan. Pada batch berikutnya, Semar akan membahas bagian yang paling sering disalahpahami orang, yaitu berbagai mitos malam 1 Suro. Benarkah malam itu banyak makhluk gaib berkeliaran?
Benarkah energi alam berubah? Benarkah leluhur hadir mendekat? Dan bagaimana cara menyikapinya dengan bijak menurut ilmu Jawa kuno tanpa terjebak ketakutan maupun tahayul berlebihan? Siapkan secangkir kopi atau teh hangatmu, karena perjalanan kita akan semakin dalam, semakin sunyi, dan semakin dekat dengan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik malam satu suro. Nduk toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang kita memasuki bagian yang paling sering membuat orang penasaran. Bagian yang sering dibumbui cerita menyeramkan. Bagian yang membuat malam satu suro terlihat begitu angker. Padahal, tidak semua yang mistis harus ditakuti. Dan tidak semua yang tidak terlihat harus dianggap menakutkan. Karena ketakutan terbesar manusia sering lahir bukan dari kenyataan, melainkan dari imajinasinya sendiri. Kadang bayangan jemuran malam-malam saja bisa dikira pocong, padahal besok paginya ternyata sarung bapaknya sendiri. Begitulah pikiran manusia. Kalau sudah dipenuhi rasa takut, apapun bisa berubah menjadi ancaman. Maka malam ini, Semar akan mengajak putu-putuku melihat malam satu suro dengan mata yang lebih jernih, dengan rasa yang lebih tenang, dengan kebijaksanaan leluhur Jawa yang tidak berlebihan dalam memandang dunia gaib maupun dunia nyata. Mitos dan realitas malam satu suro. Ndok toleh, sejak dahulu, malam satu suro memang dianggap sebagai malam yang istimewa. Banyak orang Jawa memilih tirakat, berdiam diri, menyepi, mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Namun, perlahan muncul berbagai cerita. Katanya malam satu suro adalah malam paling berbahaya. Katanya semua makhluk gaib keluar. Katanya semua pintu dimensi terbuka. Katanya, siapa yang keluar rumah akan celaka. Lalu orang-orang ketakutan. Padahal, para leluhur tidak pernah mengajarkan ketakutan seperti itu. Yang diajarkan adalah kewaspadaan batin, bukan ketakutan berlebihan. Dalam Babat Tanah Jawa, terdapat banyak kisah yang menunjukkan bahwa dunia lahir dan dunia batin berjalan berdampingan. Tetapi manusia tetap diminta menggunakan akal sehat. Karena kebijaksanaan Jawa tidak pernah memisahkan rasa dan nalar. Maka bila malam satu suro tiba, jangan sibuk mencari penampakan. Jangan sibuk memburu hal-hal menyeramkan. Karena semakin dicari, pikiran akan semakin mudah menciptakan ilusi. Yang perlu dicari justru dirimu sendiri. Sudah berapa lama kamu tidak mendengarkan suara hatimu? Sudah berapa lama kamu hidup hanya mengikuti keramaian? Sudah berapa lama kamu lupa bertanya, aku sebenarnya sedang menuju kemana? Itulah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada mencari cerita hantu. Karena hantu paling berbahaya kadang bukan yang ada di luar, melainkan luka lama yang masih tinggal di dalam diri. Pitutur leluhur tentang keheningan. Putu-putuku kabeh. Ada sebuah ajaran tua yang sering muncul dalam berbagai laku spiritual Jawa. Mulat sariro hang rosowani. Artinya, berani melihat diri sendiri. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat berat dijalani. Karena banyak orang berani menilai orang lain, tapi tidak berani menilai dirinya sendiri. Berani mencari kesalahan orang lain, tapi tidak berani melihat kesalahannya sendiri. Padahal, keberanian tertinggi bukan mengalahkan musuh,
melainkan menghadapi diri sendiri tanpa topeng. Dalam Serat Dharma Gandul terdapat banyak wejangan mengenai pentingnya kesadaran batin dan kejernihan melihat kehidupan. Bahwa manusia yang bijaksana tidak mudah diperbudak oleh hawa nafsunya, tidak mudah dipermainkan oleh kemarahannya, tidak mudah diseret oleh ketamakannya. Hari ini, ilmu psikologi modern menyebut hal serupa sebagai self-awareness, kesadaran diri. Kemampuan mengenali pola pikir, emosi, dan perilaku diri sendiri. Orang yang memiliki kesadaran diri yang baik biasanya lebih mampu mengendalikan reaksinya, tidak mudah tersulut, tidak mudah panik, tidak mudah terseret arus. Leluhur Jawa sudah melatih itu sejak dahulu melalui laku semedi. Karena ketika seseorang duduk diam dalam keheningan, ia mulai melihat isi dirinya dengan lebih jelas, seperti air keruh yang perlahan mengendap. Dan ketika endapan itu turun, air menjadi bening. Begitulah batin manusia. Keheningan bukan membuat kita kosong, keheningan membuat kita melihat dengan jelas. Ritual inti menyambut Malam Satu Suro 2026. Ndok toleh putu-putu kabeh. Sekarang Semar Jawa akan membagikan laku inti yang sederhana. Bukan ritual rahasia, bukan ilmu terlarang, tetapi sebuah latihan kesadaran yang bisa dilakukan siapa saja. Menjelang tengah malam Satu Suro, duduklah di tempat yang bersih dan tenang. Redupkan cahaya bila perlu. Tarik napas perlahan, lepaskan perlahan. Lakukan beberapa kali sampai tubuh terasa rileks. Lalu ucapkan dalam hati, "Aku menerima segala perjalanan hidupku." Biarkan kalimat itu meresap, jangan terburu-buru. Setelah itu, ingatlah orang-orang yang pernah melukai hatimu, satu persatu. Bukan untuk menghidupkan luka, tetapi untuk melepaskan beban yang selama ini kamu bawa. Katakan dalam hati, "Aku melepaskan kemarahan yang tidak lagi berguna." Kemudian, ingatlah dirimu sendiri, segala kesalahanmu, segala kegagalanmu, segala penyesalanmu. Lalu katakan, "Aku belajar dari semuanya." Karena penyesalan yang sehat melahirkan kebijaksanaan, sedangkan penyesalan yang dipelihara hanya melahirkan penderitaan. Setelah itu, diamlah, jangan meminta apa-apa, jangan membayangkan apa-apa, jangan memaksa jawaban datang. Biarkan kesunyian bekerja, biarkan rasa berbicara, biarkan batin bernapas. Dalam keadaan seperti itulah seringkali manusia menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Bukan wahyu, bukan suara gaib, melainkan kejernihan. Dan kadang kejernihan adalah hadiah terbesar yang bisa diterima manusia. Karena dari kejernihan lahir keputusan. Dari keputusan lahir tindakan, dan dari tindakan lahir perubahan hidup. Pada batch terakhir nanti, Semar Jawa akan membahas rahasia terdalam Malam Satu Suro menurut kearifan Jawa kuno, tentang hubungan manusia dengan leluhur, tentang karma perbuatan, tentang arah hidup, serta doa batin penutup untuk memasuki tahun baru Jawa dengan hati yang lebih bersih dan langkah yang lebih mantap. Ndok toleh,
Putu-putuku kabeh, sampailah kita pada bagian terakhir dari perjalanan malam ini. Perjalanan yang sebenarnya bukan perjalanan kemana-mana. Karena sejak awal kita hanya sedang pulang ke dalam diri sendiri, pulang ke rumah batin yang selama ini mungkin terlupakan karena hiruk-pikuk dunia. Dan sebelum Semar Jowo menutup cerita malam ini, ada satu rahasia yang perlu dipahami. Rahasia yang sejak dahulu dijaga para leluhur Jawa. Rahasia yang tidak tertulis jelas di batu-batu candi, tidak diteriakkan oleh para raja, tidak dijual di pasar, tetapi diwariskan dari hati ke hati, yaitu bahwa manusia tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Yang hilang hanyalah kesadarannya. Leluhur tidak meminta disembah. Ndok doleh. Banyak orang salah memahami hubungan manusia dengan leluhur. Ada yang menganggap leluhur sebagai sumber segala kekuatan. Ada pula yang menganggap semua kisah leluhur hanyalah dongeng. Padahal dalam kebijaksanaan Jawa kuno, leluhur bukan untuk disembah, melainkan untuk diingat kebijaksanaannya. Dalam berbagai kisah yang hidup sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, leluhur dipandang sebagai mata rantai perjalanan panjang kehidupan. Mereka adalah jejak, bukan tujuan. Mereka adalah pelajaran, bukan tempat bergantung. Dalam kitab kuno seperti Sutosomo terdapat ajaran yang sangat terkenal. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruo. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya dalam sekali, bahwa manusia boleh berbeda jalan, berbeda keyakinan, berbeda cara memahami hidup, tetapi hakikat kebijaksanaan tetap menuju kejernihan batin dan kemanusiaan. Maka ketika malam satu suro tiba, jangan sibuk meminta nomor keberuntungan, jangan sibuk meminta jalan pintas, jangan sibuk mengejar kesaktian. Karena leluhur yang bijak tidak pernah mengajarkan kemalasan batin. Mereka mengajarkan kesadaran, mereka mengajarkan laku, mereka mengajarkan tanggung jawab atas kehidupan sendiri. Hehehe, kalau ada orang ingin panen padi tapi tidak mau menanam, itu bukan spiritual. Itu namanya ingin jadi keajaiban berjalan. Rahasia karma menurut orang Jawa dahulu. Putu-putuku kabeh. Dalam banyak ajaran Jawa kuno sebenarnya terdapat pemahaman yang mirip dengan apa yang hari ini sering disebut hukum sebab akibat. Apa yang ditanam, itulah yang tumbuh. Apa yang dilakukan, itulah yang kembali. Dalam Kakawin Baratayuda dan berbagai pitutur Jawa lama terdapat pesan bahwa tindakan manusia tidak pernah benar-benar hilang. Setiap ucapan meninggalkan jejak, setiap niat meninggalkan bekas, setiap perbuatan menciptakan arah. Hari ini ilmu psikologi modern juga menunjukkan sesuatu yang menarik. Kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk pola pikir. Pola pikir membentuk keputusan. Keputusan membentuk kehidupan. Maka nasib seringkali bukan lahir dari satu kejadian besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Itulah mengapa para leluhur begitu menghargai laku harian, menghargai disiplin batin, menghargai pengendalian diri. Ada pitutur Jawa yang berbunyi, "Sopo nandur bakal ngunduh." Artinya, siapa menanam akan memanen. Kalimat sederhana, tetapi menjadi hukum kehidupan yang tidak pernah tua. Kalau menanam kemarahan,
akan memanen konflik. Kalau menanam kesombongan, akan memanen kesepian. Kalau menanam kebijaksanaan, akan memanen ketenangan. Dan malam 1 Suro adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi tanaman apa yang sedang tumbuh dalam kebun batin kita. Karena tidak semua yang tumbuh perlu dipelihara. Ada rumput liar yang harus dicabut. Ada luka lama yang harus dilepaskan. Ada dendam yang harus diakhiri. Ada ketakutan yang harus dipulangkan. Doa batin malam 1 Suro 2026. Ndok toleh, putu-putuku kabeh. Sekarang, tarik nafas perlahan, hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu, rasakan jantungmu, rasakan hidup yang masih berdenyut dalam dirimu. Dan jika malam 1 Suro nanti engkau duduk dalam keheningan, ucapkanlah doa batin ini dengan penuh kesadaran. Bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa meminta-minta, tetapi dengan rasa menyatu bersama kehidupan. Gusti Kang Murbeng Dumadi, yang menghidupkan seluruh alam semesta. Pada malam yang sunyi ini, aku menerima seluruh perjalanan hidupku. Aku menerima luka yang pernah mengajariku. Aku menerima kegagalan yang pernah menguatkanku. Aku menerima kehilangan yang pernah mendewasakanku. Terjadilah kejernihan dalam pikiranku, terjadilah kelembutan dalam hatiku, terjadilah kekuatan dalam langkahku. Terjadilah keberanian untuk menghadapi hidup dengan jujur. Terjadilah pemutusan segala dendam yang membebani batinku. Terjadilah pelepasan segala ketakutan yang mengikat jiwaku. Terjadilah kesehatan bagi ragaku. Terjadilah ketenangan bagi pikiranku. Terjadilah kebijaksanaan bagi setiap keputusan hidupku. Terjadilah rezeki yang baik melalui jalan yang baik. Terjadilah keselamatan bagi keluargaku. Terjadilah kemanfaatan bagi sesamaku. Terjadilah keselarasan antara pikiranku, ucapanku, dan tindakanku. Terjadilah cahaya kesadaran memenuhi ruang batinku. Terjadilah kehidupan yang lebih bermakna. Terjadilah langkah-langkah yang membawa kebaikan. Terjadilah kedamaian dalam diriku. Terjadilah kedamaian dalam keluargaku. Terjadilah kedamaian dalam masyarakatku. Terjadilah kedamaian dalam Nusantaraku. Ndok toleh, itulah rahasia yang sebenarnya. Bukan tentang makhluk goib, bukan tentang kesaktian, bukan tentang keajaiban yang jatuh dari langit, tetapi tentang manusia yang berani pulang ke dirinya sendiri. Karena orang yang mengenal dirinya akan lebih mudah mengenal arah hidupnya. Orang yang membersihkan batinnya akan lebih mudah melihat jalannya. Dan orang yang berdamai dengan dirinya akan lebih mudah berdamai dengan dunia. Ingatlah pitutur tua ini. Urip iku mung mampir ngumbe. Artinya, hidup itu hanya singgah untuk minum. Maka jangan habiskan hidup hanya untuk bertengkar. Jangan habiskan hidup hanya untuk iri. Jangan habiskan hidup hanya untuk mengejar bayangan. Karena pada akhirnya, yang dibawa pulang bukan harta, bukan jabatan, bukan pujian manusia, melainkan kualitas batin yang berhasil kita bangun selama hidup. Semoga, kata itu tidak dipakai malam ini. Maka biarlah begini, terjadilah hidup yang lebih jernih,
terjadilah hati yang lebih tenang, terjadilah langkah yang lebih bijaksana, terjadilah dirimu menjadi cahaya bagi dirimu sendiri dan bagi sesama. Rahayu, rahayu, rahayu. Tan samar mawaring sapa sinok maya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati